di Kejadian pasal 32 ini. Apa backgroundnya? Ya. Dalam Kejadian pasal 31, Yakub ya baru saja lolos dari Laban, saudara. Jadi Laban itu saudaranya jarak jauh. Bagaimana dimaksud dengan lolos? Karena Laban ini seorang saudara, paman, tetapi punya intelektual yang lihai ya. Jadi bagaimana memanfaatkan Yakub yang bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan istrinya ya, yaitu Rahel ya. Tetapi setelah 7 tahun pertama diberikannya Lea, kakaknya. Wah, tapi karena cintanya Yakub terus bekerja dan akhirnya mendapatkan daripada Rahel, saudara. Dan tetapi Yakub ini juga tidak kalah lihai ya. Yakub ini betul-betul intelijennya kuat. Jadi akhirnya dia mengatur sedemikian rupa tentang peternakan dombanya, sehingga Yakub mendapatkan banyak sekali kekayaan. Nah, dan kemudian akhirnya Yakub pun bisa lolos daripada Laban. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, tetapi persoalannya dalam Kejadian pasal 32, Yakub harus menghadapi Esau. Nah, ini what we call biggest problem. Persoalan terbesar bagi Yakub. Karena persoalan Yakub dan Esau ini adalah persoalan dua kakak, ya, kakak beradik maksud saya, dua orang kakak beradik, seayah dan seibu. Tetapi biasanya penuh dengan keakraban, dan ini betul-betul satu keributan yang besar. Ada satu dendam kesumat. Kenapa bisa demikian, saudara? Penuh dengan dendam kesumat? Karena persoalan hak kesulungan. Iya, hak kesulungan itu mencakup sesuatu atau semua hak atau warisan yang diteruskan kepada seseorang ketika dia lahir ke dalam sebuah keluarga dan budaya. Alkitab menyebutkan bahwa anak sulung akan mendapat warisan sebanyak 2 bagian dari segala harta milik. Sebab dialah kegagahan yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Ulangan 21 ayat 17. Nah, saya baca sedikit Ulangan 21 ayat 17 ini ya. Supaya kita paham jelas ya tentang Kejadian 32, saya kupas sedikit Ulangan 21 ayat 17 ya. Ulangan 21 ayat 17. Demikianlah Alkitab bersabda, tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Hak kesulungan itu jelas Esau, karena Esau adalah anak pertama daripada Ishak. Ya, Ishak punya istri namanya Ribka dan punya 2 orang anak, yaitu Esau dan Yakub. Nah, sebagai anak sulung seharusnya Esau juga tahu warisan akan diterimanya kelak. Tetapi sekali lagi Alkitab mencatat karena hawa nafsu yang besar, dia melepaskan hak kesulungan yang sangat berharga itu. Apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Esau adalah seorang pemburu, jadi ketika dia pulang berburu, dia merasa lapar, ya, dan kemudian ketika mencium sebuah masakan yang dimasak oleh Yakub, yaitu semangkuk kacang merah, Esau tidak dapat menahan dirinya. Karena masalah lapar itu, saudara, sungguh ironis bukan ya? Karena lapar, semangkuk kacang merah. Lalu Yakub sekali lagi dia adalah orang yang lihai. Memang Alkitab mengatakan dia penipu, tapi bagi saya ya ini agak sulit ini disebut menipu bagaimana? Karena Yakub dealnya terus terang. Lu boleh makan makanan gua, tapi hak keseluruhan lu beri gua loh. Ya itu kan artinya ada sebuah transaksi di muka ini yang betul-betul terbuka dong, transparan.
Yakub tidak mengambil hak kesulungannya dengan paksa dan lain sebagainya, itu kerelaan. Nah, saudara gue kasih, akhirnya Esau memberikan hak kesulungannya. Dan apa yang terjadi? Ya, di kemudian hari ternyata betul-betul Ishak memberkati Esau dengan hak kesulungan luar biasa. Dan Alkitab mencatat dalam Kejadian 27 ayat 34, dengan menangis Esau mengatakan, berkatilah aku ya Bapa dengan berkat-berkat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, betul-betul Esau kehilangan hak kesulungan. Dalam Keluaran 4:32, Allah menyuruh Musa menyampaikan perkataan ini kepada Firaun, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Jadi saudara, hak kesulungan itu sangat penting dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Dalam perjanjian lama, ya Israel itulah hak kesulungannya. Jadi Tuhan sampai hari ini, Israel zaman sekarang ini betul-betul menjadi umat pilihannya Tuhan, itu haknya Tuhan. Karena Tuhan sudah mengatakan jauh hari sebelum Israel hari ini berdiri, dalam Keluaran 4:32, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Bagaimana di era perjanjian baru? Nah, era perjanjian baru saudara, lewat kasih karunia, di mana Yesus Kristus, firman berinkarnasi menjadi manusia, ternyata hak kesulungan itu ada saudara. Yakobus, Efesus 3 ayat 6a berkata, orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Yakobus 1 ayat 18. Wow, luar biasa. Jadi saudara, saya bersyukur saya tidak merasa diri sebagai Israel rohani, tetapi dalam perjanjian baru adalah gereja. Makanya Rasul Petrus mengatakan, kamu adalah umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Jadi gereja perjanjian baru adalah gereja anak sulungnya oleh karena berita Injil kerajaan surga di dalam Yesus Kristus. Jadi Anda dan saya punya hak waris saudara, yang dikarenakan oleh anugerah kasih karunia Tuhan. Hak waris itu artinya Bapak Ibu dan saya mendapatkan hak penuh di dalam Yesus Kristus, mendapatkan berkat-berkat surgawi, berkat-berkat spiritual blessing yang Rasul Paulus katakan dalam kitab suratnya kepada jemaat di Efesus, saudara. Nah, jadi itu backgroundnya. Saya sedikit tambahkan dengan hak kesulungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Artinya teman-teman dan saya harus menjaga betul hak kesulungan itu. Jangan biarkan hak kesulungan iman kepada Yesus Kristus dijual karena semangkok kacang merah, saudara. Karena jabatan, karena persoalan anak muda mungkin masa depan, ya pacarnya dan lain sebagainya, akhirnya menjual iman dan lain sebagainya, saudara. Wow, itu sangat ironis sekali. Nah, saudara kasih, lewat Kejadian 32. Tuhan ya. Kejadian 32, saya bacakan ayat demi ayat ya. Kejadian pasal 32 ayat 1 ya. Dikatakan demikian. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah, ini bala tentara Allah, sebab dinamainya tempat itu Mahanaim. Saudara, apa dengan seenaknya atau tanpa alasan yang jelas, Tuhan memberikan malaikat-malaikat, menampakkan malaikat-malaikat kepada Yakub? Saya percaya, saudara, Tuhan tahu garis keturunan Yakub itu nanti akan muncul namanya Mesias, Yesus Kristus. Karena itu janji Tuhan dalam Kejadian 3:15, proto-evangelium. Tuhan tahu bagaimana Yakub akan menghadapi tantangan-tantangan daripada Esau. Untuk itu Tuhan menyatakan diri melalui keberadaan malaikatnya untuk memberi kekuatan. Mazmur 34 mengatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang benar.
Tuhan tahu Yakub perlu dilindungi oleh karena hak kesulungan. Sehingga malaikat-malaikat Tuhan menampakkan diri. Saya yakin Bapak Ibu Saudara kekasih, kalaupun Anda dan saya sedang mengalami pergumulan apa saja, selama hidup kita benar di dalam Yesus Kristus, ada perlindungan Tuhan, ada proteksi Tuhan yang tidak pernah terlihat oleh mata kita. Tuhan melindungi kita, menerima anugerah kasih karunia Tuhan, sehingga kita mengalami kekuatan-kekuatan batin, sehingga kita diloloskan oleh Tuhan dari berbagai macam malapetaka, saudara. Jadi kita harus percaya tentang perlindungan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan Anda dan saya. Lalu kemudian saudara, Yakub harus menghadapi Esau. Apakah Yakub dia adalah orang yang pemberani? No, dia sama seperti Bapak Ibu dan saya. Dia mengalami yang namanya ketakutan. Kejadian 32 ayat 7 saya bacakan buat kita, ya. Ayat 7 sedikit saya loncat, ya. Ayat 7. Dikatakan demikian. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing domba, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, Kejadian 32 berbicara hukum tabur tuai. Yakub menuai segala sesuatu yang pernah dilakukannya, saudara. Masa lalunya, ya, memang betul dia deal, saudara, transaksi. Ada transaksi awal, ya, diskusi. Aku berikan kacang merah, dan kalau kamu mau, maka aku menerima hak kesulungannya. Tetapi dia tidak pernah terpikir bahwa ketika dia melakukan itu, orang yang menerimanya mengalami kepahitan, mengalami kecewa, ya, dan akhirnya ada sesuatu yang membuat dia terintimidasi, saudara, oleh masa lalu. Dan wajar dia mengalami ketakutan. Setiap orang, saudara yang kasih, tidak bisa dipungkiri, pasti punya ketakutan. Hanya prosentasenya ada 10%, 20%, 50%, 100%, saudara. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, ketika Yesus Kristus, saya sedikit kaitkan dengan kebangkitan Kristus setelah dikubur selama 3 hari, saudara yang kasih, Yesus bangkit dan Yesus tidak pernah mengatakan jangan takut. Yohanes pasal 20 mencatat ketika para murid mengalami ketakutan, mengunci rumah, Yesus berada di dalam rumah itu dan mengatakan, damai sejahtera bagimu. Tuhan Yesus tidak pernah tidak mengatakan ketakutan. Tapi kalau teman-teman bandingkan ketika malaikat memberitahukan tentang kelahiran Kristus Yesus Tuhan, baik kepada Maria maupun kepada para gembala, maka para malaikat itu mengatakan, jangan takut. Sorry, bukan para malaikat. Malaikat itu mengatakan, jangan takut. Ya. Jadi Bapak Ibu sering kasih, ketakutan sesuatu seringkali menjadi tantangan dalam kehidupan manusia, menjadi sumber kebanyakan manusia. Kenapa manusia takut? Setidaknya menurut pikiran saya ada 5 hal yang menyebabkan manusia takut itu. Pertama, ya tiada Tuhan, saudara. Tidak percaya adanya Tuhan. Itu takut, ya. Ya. Lalu yang kedua adalah adanya dosa, adanya kesalahan, saudara. Adanya ketidakbenaran, saudara. Dan itu membuat manusia menjadi takut. Ya. Dan yang ketiga adalah keraguan-raguan, Bapak Ibu. Keraguan-raguan. Itu membuat manusia menjadi takut, Bapak Ibu. Keraguan-raguan. Tidak punya iman, tidak punya kepercayaan. Ragu, saudara. Ya. Tidak punya keyakinan. Itu membuat kita seringkali menjadi takut, ya. Lalu kemudian tiada kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Tidak ada firman Tuhan, tidak ada pegangan, tidak penuntun. Nah, Yakub mengalami demikian. Dia lupa, saudara, bahwa Tuhan memproteksi dia. Dia mengalami ketakutan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yakub? Ini yang membuat saya salut, saudara, kepada Yakub.
Pertama yang dilakukan oleh Yakub adalah dia berdoa, saudara. Yakub 32 ayat eh, ayat ayat 12 ya sebentar. Ayat 11. Eh, Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu dengan anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih, Yakub berdoa. Saudara, ini sebuah langkah-langkah Alkitabiah ketika Anda dan saya mengalami pergumulan dalam sebuah kehidupan. Apapun yang sedang kita alami, saudara, bagi anak Tuhan, kita berdoa, saudara. Kalau kita perhatikan tentang doa ini, bagaimana Yesus Kristus menjadi keteladanan. Dalam Lukas pasal 12, bagaimana Yesus Kristus berdoa, saudara, sepanjang malam. Yesus Kristus Tuhan kita memberikan keteladanan sebagai seorang pendoa. Lalu demikian pula dalam Yohanes 17 ayat 9 dan 20. Saudara yang kasih, Yesus berdoa, saudara. Yesus berbicara kepada Bapa Surgawi dan mengatakan, Bapa, aku tidak berdoa buat dunia, tapi aku berdoa buat mereka, para murid Yesus. Dan siapapun yang mendapatkan berita Injil daripada para murid. Wow, dahsyat. Saudara, inilah keistimewaannya Kristus Yesus Tuhan. Sebagai pemimpin agung, Yesus tidak minta didoakan. Luar biasa ini, saudara. Tapi Yesus justru berdoa bagi Anda dan saya. Apakah Bapak, Ibu, dan saya pernah mendoakan supaya Yesus aman di surga dan lain sebagainya? Tidak pernah, saudara. Hanya kekristenan di dalam Yesus Kristus, pemimpinnya tidak pernah, sekali lagi saya katakan, minta didoakan. Ya, tapi Yesus menjadi pendoa, saudara. Nah, bagaimana dengan kita semua di sini, anak-anak Tuhan? Terutama mereka yang berpikir bahwa saya dipanggil ya menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, guru sekolah minggu, pengkhotbah, dan lain sebagainya, saudara. Sebenarnya apa sih yang dituntut oleh Tuhan kepada saya secara pribadi, saudara? Saya menemukan satu ayat yang sangat luar biasa, yang saya bacakan buat teman-teman di sini semua, yaitu dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 4 ya. Saya bacakan, saudara, Kisah Para Rasul 6 ayat 4. Ini karena eksposisi ya, jadi one by one. Kisah Para Rasul 6 ayat 4. Dikatakan demikian, Kisah Para Rasul 6 ayat 4. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi para rasul, dalam Kisah Para Rasul, sangat sibuk dengan pelayanan meja, diakonia, saudara, mengurus jemaat dan lain sebagainya. Lalu para rasul mengatakan, pilihlah 7 orang yang penuh hikmat dan dapat dipercaya untuk pelayanan meja. Kami jangan direpotkan dengan persoalan keuangan, ya. Kami tidak perlu megang uang nanti untuk biaya diakonia dan lain sebagainya. Tidak perlu. Percayakan saja kepada 7 orang itu. Kami memusatkan dalam doa dan firman. Bapak Ibu saudara kasih, ini firman Tuhan menggetarkan saya. Apakah betul saya ini seorang pelayan Tuhan, Tony Andrian? Sejauh mana kehidupan doa saya? Apakah betul saya ini menyampaikan isi berita firman Tuhan yang sesuai dengan Alkitab? Kalau berita itu bicara teguran, ya harus ditegur. Kebenaran firman Tuhannya harus berbicara teguran, nasihat. Bila perlu, menantang untuk pertobatan. Bukan bicara soal yang menyenangkan telinga manusia, saudara. Itulah isi, maksud saya, itulah seharusnya yang dilakukan oleh para pelayan Tuhan. Kita mengikuti para rasul, ya. Kita mengikuti Yesus Kristus, berdoa dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lain daripada itu semua, kita tidak perlu lakukan. Tanggal 31 Maret
30 Maret, saya mengadakan seminar, saudara. Temanya adalah bagaimana peranan artificial intelligence ya bagi gereja berdasarkan perspektif Alkitab. Saudara yang kasih, kita tahu tidak bisa dipungkiri sekarang muncul artificial intelligence. Ya, artificial intelligence adalah satu teknologi yang dikembangkan oleh manusia yang konsepnya melebihi kemampuan manusia, sehingga ketika ditanya apa saja, maka artificial intelligence itu bisa menjawabnya. Dan artificial intelligence itu dibayar, saudara. Anak saya pernah mencoba bagaimana mendesain sesuatu lewat artificial intelligence. Dan hasilnya cukup oke, Bapak Ibu saudara yang kasih. Bahkan beberapa teman-teman saya di penerbitan Kristen, ketika dia mendapatkan Bible study dalam bahasa Inggris, misalnya dari John MacArthur, ya John Piper yang begitu tebal, saudara. Dan waktu penterjemahan, mereka sedang menimbang-nimbang untuk menggunakan artificial intelligence. Bagaimana dengan kehidupan pendeta, gembala? Apakah kita harus menggunakan artificial intelligence untuk berbicara soal khotbah kita? Saudara, dalam seminar itu kami sepakat di para pendeta, ya. Kita sebagai pendeta bergumul dalam doa dan firman Tuhan. Ya, bergumul dalam doa dan firman Tuhan ini, saudara. Itu tugas kita. Kita tidak bisa menggunakan artificial intelligence. Karena ketika kita bergumul dalam doa dan firman Tuhan, maka dalam hati kita, saudara, ada the Holy Spirit, ada Roh Kudus. Artificial intelligence adalah just mesin. Saudara kasih, teknologi bisa menjadi jahat, bisa menjadi sesuatu yang baik, bergantung daripada orangnya, saudara. Tapi kalau artificial intelligence, ya teman-teman mungkin boleh sepakat atau tidak sepakat, tapi saya pegang Alkitab bahwa tugas daripada seorang pelayan Tuhan bergumul dalam doa dan firman Tuhan. Jadi saudara, apa yang dilakukan oleh Yakub dalam doa itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Yang perlu saya pikir buat kita diteladani, saudara. Di tengah era situasi kondisi yang saat ini betul-betul ya we don't know about tomorrow, saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi buat hari esok. Ketika Iran menyerang Israel, ya saya terus berdoa dalam hati dan memang betul itu kegenapan firman Tuhan. Tetapi apakah harinya hari ini, saudara? Itulah sebabnya saya mengumpulkan pendapat kepada beberapa teman-teman yang lain, ya sebagai masukan buat saya, sebagai doa dan lain sebagainya. We don't know about tomorrow. Ya, jadi sekali lagi saudara kasih doa satu yang luar biasa. Bahkan Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bahwa kalau ingin seseorang itu mengenal kasih Tuhan yang begitu besar, satu, saudara, jangan digurui, doakan saja orang itu. Doakan saja. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, doa adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, saudara, apa dasarnya Yakub itu berdoa, saudara? Karena dua dasarnya. Yang pertama adalah tadi dikatakan dalam ayat 9, saudara. Kejadian 32 ayat 9. Saya kembali lagi kepada kejadian. Kejadian 32 ayat 9. Ini dasarnya, saudara. Ya. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku berbuat baik kepadamu. Saudara, dasar landasan teologis Yakub berdoa adalah janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan, panggilan Tuhan. Jadi kita bersyukur, dasar kita utama berdoa adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua adalah ayat 10, kasih dan kesetiaan Tuhan.
the goodness of God, saudara. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Jadi saudara yang kasih, kita tidak perlu ragu kalau kita ada salah, ya, dan kita sadar tentang kesalahan kita, ya datang saja kepada Tuhan. Untuk kita berdoa kepada Tuhan, mengaku segala dosa. Tetapi setelah itu kita tobat. Jangan sudah tobat, kumat lagi, saudara. Kita betul-betul mengalami pertobatan. Nah, saudara kasih, itulah tindakan Yakub. Lalu setelah itu apa, saudara? Tindakan Yakub yang lain, saudara, ketika dia setelah berdoa, saudara, ya, kedua ya berusaha, saudara. Yakub berusaha untuk tidak menjadi seseorang yang arogan, sombong. Yakub betul-betul merendahkan hati, saudara. Jadi dalam 32 Kejadian 32 ayat 7b sampai 8, ia membagi pasukannya menjadi dua dengan pemikiran bahwa kalau yang satu diserang, maka yang lain masih akan selamat. Ya. Lalu kemudian ia memberi persembahan untuk Esau, saudara. Ya. Jadi dia membagi kambing domba yang sungguh luar biasa, saudara. Saya bacakan satu ayat, Amsal 21 ayat 14 ya. Amsal 21 ayat 14 sebagai referensi ayat yang menguatkan apa yang dilakukan oleh Yakub ini. Dikatakan demikian, pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Bapak Ibu Saudara, Yakub tahu Esau marah. Ya, tapi dia tidak berusaha untuk menyogok, ya. Karena dia berusaha dengan taktiknya yang luar biasa. Saya pikir ini sesuatu yang alkitabiah, saudara. Ya, pertemuan, ngobrol, dan lain sebagainya, diskusi, ya. Kemudian kita membawa sesuatu, itu bisa menenangkan geram, ya. Bahkan di dalam Perjanjian Baru dikatakan kalau kamu berurusan dengan pemerintah, berusahalah untuk damai, ya. Saya tidak berbicara suap, teman-teman, tidak ya. Tapi ini hubungan kakak dan adik, saudara. Yakub betul-betul memberikan satu hadiah yang sungguh memberkati kehidupan Esau. Lalu kemudian saudara, Amsal, saya baca Kejadian lagi satu ayat, ya. Kejadian ya. Dalam Kejadian 33 ayat 3 dikatakan demikian. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga sampai ke dekat kakaknya. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangis mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan-perempuan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang berserta engkau ini? Engkau itu, jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat juga Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh masukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku. Luar biasa, saudara. Seorang Yakub, dia betul-betul merendahkan hati, saudara. Dan dia sujud, saudara. Ini dia 7 kali, saudara. Ini Yakub, ini Esau, ini Yakub, saudara. Dia sujud sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Wow. Ya mungkin ada orang yang merasa, wah itu keterlaluan. Kenapa harus takut dan lain sebagainya. Tetapi Amsal 22 ayat 4 mengatakan, ganjaran karena hati, takut akan Tuhan, kekayaan, kehormatan kehidupan. Bapak Ibu Saudara kasih, bulan Desember, saya mendapatkan berkat Tuhan. Saya menampung kurang lebih, ya berkat Tuhan ini saya artikan berkat, saudara, tetapi sebenarnya tantangan berat.
Saya menampung kurang lebih 25-30 anak. Kebetulan Pak Henry Bun pernah melihat tempat kami. Ya. Nah, satu kali saudara, kita ini kan ada asrama perempuan, ada asrama lelaki. Saya tidak bisa mengontrol dan lain sebagainya. Tapi bulan Desember ada sesuatu yang tidak enak saya. Ketika melihat perempuan ini, saudara. Akhirnya saya panggil, saya ngomong pelan-pelan. Waduh, ternyata tidak terkontrol. Terjadilah satu pacaran melanggar eh, hubungan di luar batas, saudara. Waduh, saudara. Dan akhirnya mereka bikin pernyataan, pengakuan, bla bla bla, selesai. Saudara. Tapi pihak yang lain tidak mau terima. Saudara. Waduh, itu sesuatu yang sangat sulit buat saya, saudara. Ya, tetapi entah kenapa, saudara, Tuhan memberikan kesabaran kepada saya. Saya datang, saya cerita, saya tidak salah. Ya, saya tidak salah, saudara. Tapi entah kenapa, sampai akhirnya persoalan itu bisa diselesaikan. Bapak Ibu saudara yang kasih, Amsal 22 ayat 4, benar. Ganjaran kerendahan hati, takut akan Tuhan, kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Berapa tahun yang lalu, saya pernah sharing di PWF, obrolan santai keluarga Allah, jemaat kami, saudara. Terjadi ribut, adik kakak. Ya, ya jujur yang salah kakak adiknya, saudara. Karena memang dia tidak punya saham. Kakaknya ceroboh, membuat sebuah tanda tangan, wah disu, saudara. Lalu diprovokasilah oleh orang tertentu, bla bla bla, sampai menuntut 200 M. Wah, teman saya kalang kabut ya, bla bla bla, jemaat kami ini. Saya ngomong gini kepada kokonya, bro, menurut saya ya, lu datangin saja adek lu. Gua nggak bisa. Gua tuh begini-begini saja. Tapi saya ngomong, datangin, datang. Itu nggak beres-beres. Sampai ibunya menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat. Tuhan izinkan saya melayani, membaptis. Umur 84 tahun. Kira-kira sebulan yang lalu, saudara, dipanggil Tuhan. Begitu dipanggil Tuhan, sebelum dipanggil Tuhan, mamanya ngomong kepada adiknya, Mama tunggu kamu, Mama mau kamu sekeluarga rukun damai. Gak lama kemudian, adiknya meninggalkan mamanya, pergi dalam kurun waktu 10 menit, teman-teman. Akhirnya mamanya dipanggil Tuhan. Saya waktu itu sedang pelayanan di Bogor, saya ditelepon, saya pulang. Ya, saya layani pembawaan firman Tuhan, penutupan peti, lalu sampai ke pemakaman terakhir di Cikadut, saudara. Ajaib, saudara. Itu perkaranya dicabut dan akhirnya terjadi rekonsiliasi antara keluarga ini. Saudara, jadi Yakub itu betul-betul melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudara. Nah, itulah sebabnya dalam Hosea 12 ayat 3 sampai 7. Ya. Ini sesian pertama, saya tutup sampai Hosea. Saya baca dulu Hosea Hosea 12 Hosea 12 ayat 3 sampai 7. Ya. Nabi Hosea mencatat tentang Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dalam kegagahan ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang, ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih, setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Saudara, Yakub betul-betul mengalami pujian daripada Tuhan. Itulah sebabnya
di session kedua, Yakub bergumul, Bapak Ibu, dengan Tuhan. Wrestling dalam pergumulan itu. Saudara, bukan berarti Tuhan kalah. Alkitab mengatakan Yakub menang. Bukan mengalahkan Tuhan. Tapi dalam pergumulan kehidupan itu, Yakub menang karena dia tahu bahwa hidupnya bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada dirinya sendiri. Sehingga akhirnya Tuhan mengubah nama Yakub yang tanda kutip disebut penipu menjadi Israel. God's power, ya. Pangerannya Tuhan, saudara. Umat kepunyaan Tuhan. Yakub mengalami transformasi dalam Kejadian pasal 32 itu karena Yakub bergumul dengan Tuhan. Dan akhirnya kita tahu lewat Israel lah, maka muncullah 12 suku Israel itu, saudara. Dan mari kita lihat, saudara, perjalanan Israel dari mulai perjanjian lama dan kemudian dibuang selama 70 tahun. Yeremia pasal 9 ayat 11 mengatakan bagaimana Nabi Yeremia menubuatkan Israel. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang tidak pernah mengalami kecelakaan. Bapak Ibu saudara yang kasih, ketika Yeremia menyampaikan firman Tuhan ini, maka pada waktu itu tahunnya kurang lebih 2.500 tahun sebelum Yesus lahir. 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dari mulai Yesus lahir sampai 14 Mei 1948, saudara, itu kurang lebih 2000. Jadi Israel itu tanpa negara kurang lebih 2.500 sampai 2.700 tahun. 14 Mei 1948 berdirilah negara Israel. Saudara, janji Tuhan dalam pergumulan dengan ketika Yakub bergumul dengan Tuhan, itu ya dan amin, digenapi. Engkau bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Sehingga akhirnya hari ini kita melihat Israel berdiri dari mulai 14 Mei 1948. Dan tidak bisa dipungkiri, saudara, bahwa Yakub sebagai Israel yang sesungguhnya dengan 12 suku. Sampai hari ini, saudara, nama Israel menjadi satu nama bangsa yang dicatat oleh seluruh negara di dunia. Dan ada banyak berkat-berkat dari Israel. Google, ya, Waze, ya, Wasa itu, saudara, untuk mapping perjalanan, dan ada banyak lagi yang lain. Dan memang pada akhirnya nanti Yesus akan datang kedua kali menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, ya, di Israel kembali, tanah perjanjian itu. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Kesimpulannya, saudara, adalah yang bisa saya rumuskan dalam Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 31 ini. Pertama adalah kehidupan kita merupakan sebuah perjuangan. Tidak bisa dipungkiri. Proses kehidupan itu. Struggle, perjuangan, apapun juga. Ya, entah orang itu tanda kutip, saudara, kaya, ataupun mungkin perjuangan dalam hal apa saja, tidak bisa tidak manusia akan mengalami perjuangan. Dan ketika perjuangan itu mau tidak mau, manusia harus mau berdoa, saudara. Dan ketika berdoa, dia juga bergumul, ya, untuk menang. Karena ini merupakan satu kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus bergumul di Taman Getsemani untuk berbicara kepada Bapa Surgawi, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendakmu yang jadi. Dan melalui pergumulan itu, saudara, ketika Yesus disalib, maka ucapan Yesus yang terakhir sebelum menyerahkan nyawanya, it is finished, tetelestai. Artinya aku menang. Yesus menang mengalami penderitaan. Yesus menang mengalami segala keegoan dalam dirinya, keakuannya, keegoisannya, ya, kemarahannya, kekecewaannya. Yesus menang.
Sehingga Yesus menyerahkan nyawanya. Dan kemudian pada hari ketiga bangkit. It is finished. Yesus tidak mengatakan, I am finished. Kalau I am finished, artinya aku menyerah. Aku sudah capek, aku sudah lelah. Sehingga mengatakan demikian. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih, Yakub menang melawan pergumulan, tidak menjadi lelah, dan terus berkiprah sampai nanti Yesus Kristus datang kedua kali. Saya berdoa supaya kita semua mempunyai spirit untuk terus menjadi pemenang dalam situasi kondisi apapun juga. Nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.